karena legislatif itu akan ada belasan gedung yang dibangun. Sepertinya yang merah ini jalur pesepedanya, atau mungkin area jogging track ya. Area proyek tetap memasang bendera ya. Para pekerja terus mengebut menjelang HUT. Oke, saat ini saya berada di depan Rusun BIN dan Rusun Polri, dan ini adalah paket pekerjaan. Ini dulu sebelumnya masuk paket pekerjaan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4, kemudian dilanjutkan di Jalan Feeder District juga Sepaku 4, kemudian dilanjutkan ke paket penataan jalan di kawasan HPK. Dan di depan kita ini adalah bundaran. Sebelah kiri kita itu nanti pasti akan ada jalan ya, yang tersambung sampai mungkin ke Jalan Brejinekor. Sebelah kanan ini juga nanti pasti akan ada jalan yang tentunya tersambung sampai ke Polresta IKN. Dan ini adalah gambaran jalan utama IKN di masa yang akan datang, karena jalan poros provinsi yang selama ini kita lewatin itu di masa depan akan ditiadakan, karena jalan poros provinsi itu cenderung berliku-liku, naik turun, berkelok-kelok, dan kabelnya di atas bergelantung semeraut. Tapi kalau jalanan utama IKN cenderung telah ditimbun seperti ini ya, menjadi datar. Jadi walaupun ini kontur tanahnya dulu adalah jurang, kemudian sudah dibuat menjadi datar seperti ini, dan tentunya kabel sudah di bawah tanah ini ya, berada di kotak setinggi 2 meter lebih, multi utility tunnel, pipa air, pipa gas, kabel listrik, kabel fiber optik, semua sudah di bawah tanah. Dan jalan utama IKN cenderung lebih lebar, dan ini ya gambarannya sudah diaspal seperti ini. Dan jalanan ini sekali lagi dibangun di era Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Prabowo tidak, kalau di media mungkin tidak terlihat pembangunannya ya, tapi kalau kita belusukan seperti ini, banyak sekali pembangunan IKN, proyek-proyek multi years diselesaikan dengan baik di zaman Bapak Presiden Prabowo. Dan jalanan ini dulu sempit ya, kemudian jalanan ini diperlebar, walaupun timbunan tanahnya cukup banyak, bisa berkisar 5 meter, 10 meter, bahkan sampai 20 meter, tapi ini bukti nyata karya anak bangsa, jalanan IKN ini bisa datar seperti ini. Dan nanti pasti di tahap berikutnya, contohnya di kanan ini sudah disediakan area ya untuk jalur pesepeda dan jalur pejalan kaki, tepat di atas box multi utility tunnelnya. Nah, di sebelah kiri ini juga sudah disediakan space areanya. Jadi itulah jalan standar IKN yang patut dicontoh oleh seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia, karena Indonesia ini kalau kita berkeliling ya, tata kotanya itu masih kalah dengan Malaysia atau Singapura. Kalau Malaysia memang jalannya cenderung lebih lebar, kemudian sudah banyak wilayah-wilayah mereka yang kabelnya di bawah tanah ya. Kemudian inilah pemandangan proyek legislatif ya, pembangunan juga terus dikebut di area legislatif ini. Jumlah tower crane-nya ada belasan, karena legislatif itu akan ada belasan gedung yang dibangun, meliputi gedung sidang paripurna, MPR RI, DPD RI, DPR RI,
dan bangunan-bangunan pendukung lainnya seperti sarana peribadahan. Dan gedung legislatif ini juga di sekitarnya banyak area investor ya. Contohnya di seberang legislatif itu ada lokasi pembangunan Citadel, itu investor dari Malaysia. Kemudian berdekatan juga dengan area diplomatik yang sudah pernah saya spill lokasinya. Dan area ini masih masuk kawasan inti pusat pemerintahan. Dan di sebelah kanan kita ini nanti akan berbatasan dengan wilayah IKN Barat. Jadi kawasan inti pusat pemerintahan ini luas sekali ya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah hunian pekerja konstruksi. Itu merupakan tempat tinggal bagi para pekerja IKN. Jumlahnya juga banyak ya, ada belasan tower. Dan di depan kita ini ada simpang 4. Kalau lurus itu kita akan mengarah sampai ke ujung Jalan Sumbu Timur dan mengarah ke Jalan Precinkor. Nah, ini gedung legislatif. Dan itu juga mengarah ke sisi sayap kiri dari sayap Istana Garuda ya, sebelah kirinya. Kalau sisi sayap sebelah kanan itu mengarah ke kawasan yudikatif. Dan ini direksi KIT dari DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian bersebelahan dengan direksi KIT MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian bersebelahan dengan sidang paripurna. Nah, kalau lurus itu mengarah ke area diplomatik, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan mengarah sampai ke Jalan Feeder District Grande Timur, di mana Jalan Grande Timur itu yang berbatasan juga dengan gedung Kementerian PU dan PKP yang tersambung ke Jalan Sumbu Timur. Jadi semua jalanan IKN sudah saling terkait. Dan ini kita perhatikan sudah mulai diaspal untuk bagian dalam dari hunian pekerja konstruksi, dan sudah pemasangan bendera juga ya. Ini lebih keren lagi nih jalur pesepedanya. Sepertinya yang merah ini jalur pesepedanya, atau mungkin area jogging track ya. Indah sekali pembangunan jalan di sini. Kita akan sedikit belusukan ya di area ini. Nah, ini sudah full diaspal, sudah ada rambu-rambu jalannya juga. Dan ini para pekerja terus mengebut menjelang HUT RI ke-81 di IKN. Dan ini pasti akan rapi ya nantinya, karena jalanan standar IKN. Lampu jalannya juga estetik, dan kalau kita lihat di sisi atasnya sudah ada solar panel ya. Dan jalanan standar IKN seperti ini aspalnya tebal. Kemudian kalau saya lihat cocok ya kalau kita menyelenggarakan balapan mobil atau motor di sini, karena jalanannya betul-betul enak, mulus. Kemudian juga jalanan ini untuk Formula One mungkin juga bisa ya, mobil yang berkecepatan tinggi atau MotoGP, karena betul-betul enak sekali aspalnya. Dan ini juga dulu kontur tanah tidak rata, cenderung banyak jurang, tapi memang luar biasa. Ya, kalau jalan sebelah sini kayaknya masih ditutup. Oh ya, betul, masih ditutup. Kita akan putar balik. Nah, ini Rusun BIN dan Rusun Polri. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini sudah dipasang pagar juga ya, pembatas dengan area embung di sekitarnya.
kita akan belok ke sini. Nah, ini sudah mulai ditanam pepohonan. Sebelah kanan kita hunian pekerja konstruksi. Ya, jadi dulu ini kontur tanah jurang, kemudian ditimbun, kemudian menjadi, habis itu ditimbun lagi lebih tinggi sesuai paket pekerjaannya. Ya. Dan ini sekarang sudah hampir setinggi hunian pekerja konstruksinya. Bahkan ada hunian pekerja konstruksi yang sekarang lebih rendah posisinya. Padahal sebelumnya kalau tidak salah ini hampir rata ya dengan yang di sebelah kanan. Tapi ini terus ditimbun hingga menjadi rata dan rapi seperti ini. Jadi luar biasa pekerjaan karya anak bangsa Indonesia. Kita akan kembali belok ke kanan. Oh, ini ditutup guys. Kita akan berputar. Ya, depan itu area investor ya. Saya lupa pembangunan apa di situ. Kita akan putar balik. Nah, jadi estetik sekali ini. Ada pembatas jalan, ada pohon-pohonan, tanaman. Kemudian ada kursi juga, bangku taman, bangku di area pedestrian. Ya, luar biasa sekali estetik. Nah, itu hunian pekerjanya di bawah ya. Jadi jalanan ini telah banyak mengalami penimbunan. Luar biasa indah sekali pemandangannya. Ya. Jadi tinggal kita tunggu untuk pengecatan rambu jalannya. Marka jalan di sini. Ya, ini kita kembali ke jalan tadi. Hunian pekerja konstruksi. Luar biasa ya kalau teman-teman mengikuti area ini dari awal. Ini dulu banyak sekali penderitaan di sini karena jalanannya rusak, penuh tanah, juga jalanannya becek ketika hujan. Dan di area HPK ini saya juga sering nyangkut ya, walaupun saya memakai mobil yang ground clearance-nya tinggi. Area kolongnya sekitar 20 cm. Dan hari ini saya datang ke tempat ini dengan mobil kecil, mobil listrik dengan ground clearance 15,5 cm. Dan mobil ini aman ya, luar biasa. Menikmati jalanan IKN. Dan inilah gambaran jalanan IKN di masa yang akan datang. Semua di kawasan inti pusat pemerintahan, gambarannya akan seperti ini jalanannya. Akan mulus dan bisa digunakan untuk balapan ya. Siapa tahu ada balapan mobil listrik, itu cocok sekali kalau saya lihat di sini. Ya, mantap, luar biasa. Nah, sebelah kiri saya ini kalau tidak salah memang area diplomatik, karena dulu ada papannya. Nah, sebelah kanan ini adalah Citadel dari Malaysia. Dan memang di masa yang akan datang hunian pekerja konstruksi itu, karena konsepnya bangunan modular, dia bisa bisa dibongkar lepas pasang dengan cepat ya. Ini kita masuk ke kawasan legislatif. Dan untuk jalan kawasan ini sepertinya belum diaspal ya, karena ini masih full pembangunan. Nah, ini walaupun area proyek tetap memasang bendera ya, siap menyambut HUT RI ke-81. Dan ini kalau area proyek memang cenderung belum diaspal dulu.
karena ini masih banyak truk-truk besar lewat. Dan ini kita kembali ke simpang 4 yang tadi. Sebelah kiri kita mengarah sampai ke ujung Sumbu Timur dan Jalan Precinkor yang mengarah juga ke arah Istana Garuda sayap kirinya. Kemudian depan kita ini adalah Rusun TNI. Nah, setelah Rusun TNI itu saya pernah mengikuti juga groundbreakingnya dari Sekolah Bina Bangsa dan Nusantara Superblock. Itu satu owner, dan Nusantara Superblock itu membangun mall, hotel, apartemen. Sudah groundbreaking di Desember 2023, dan itu akan menjadi area yang strategis ya, karena dekat dengan legislatif. Dan itu juga mengarah sampai ke Mabes TNI 3 Matra, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Nah, ini gambaran MUT itu seperti ini, yang sudah dicor, kemudian nanti akan ditimbun tanah. Nah, ini yang akan menjadi area pesepeda dan area pejalan kaki untuk jalan yang ini. Jalan yang ini cukup lebar ya, dan bagian jalan yang tidak ditimbun itu kita lihat ada geomet yang warna hijau. Nah, itu bawahnya adalah jurang. Itu bawahnya akan menjadi area embung karena dia tidak ditimbun. Sedangkan yang ditimbun menjadi jalan ini menjadi jalan, konturnya menjadi lebih tinggi daripada embung itu, sehingga sifat air akan mengalir ke area yang lebih rendah. Area yang lebih rendah itu menjadi embung. Makanya sangat sulit jalanan IKN ini banjir, karena timbunannya tidak main-main. Bisa 10-20 meter dari titik awalnya ya, pembangunan jalan di IKN ini. Semua yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan juga banyak dibangunkan jembatan ya, sebagai jalan air yang menyambungkan sampai ke embung itu. Dan memang luar biasa, ikan ini sangat tertata dengan baik itu dari konsultan perencana, arsitek, dan sampai kontraktornya membuat satu tata kota yang indah dan rapi seperti ini. Memang enak kalau membangun kota itu dari nol. Walaupun kontur tanah di IKN ini berbukit-bukit dan berjurang-jurang, tapi ternyata yang jurang itu pun bisa ditimbun. Dan ini kendaraan demi kendaraan terus masuk ke dalam IKN, ke kawasan inti ini, untuk mengebut pekerjaan jalan dan proyek yang ada. Ini tadi jalan aspal ya, yang kita tidak bisa lewatin. Masih ditutup. Nah, ini dulu jalanan ini lahir dari jurang yang ditimbun, dan sebelah kiri ini jurangnya. Ini akan menjadi area embung sepertinya ya, karena itu dibuat lebih rendah. Dan di depan kita ini bundaran. Tentunya bundaran ini nanti akan ada akses jalan ke sini ya. Ini sedang ada penimbunan juga yang akan tersambung ke Rusun Polri, dan itu akan diteruskan jalanan itu sampai ke Polresta IKN. Nanti akan saya tunjukkan Polresta IKN-nya ada di mana. Dan ini nanti sebelah kanan ini juga tentu ada jalan ya, dari bundarannya akan tersambung. Nah, jalanan ini akan tersambung sampai ke Kodim harusnya ya, karena kalau nggak salah di situ ada pembangunan Kodim. Kemudian akan tersambung sampai ke Jalan Precinkor, dan tersambung sampai harusnya sampai ke Rusun ASN 3 kawasan Kuningan Timur. Ini kita kembali ke Rusun BIN dan Rusun Polri. Nah, saya akan tunjukkan di mana Polresta IKN. Nah, ini
Jalanan ini juga lahir dari jurang ya. Jurangnya ada di sebelah kiri itu. Kemudian ditimbun. Ini dulu kecil jalannya, tapi jadi besar seperti ini, jadi lebar. Dan ini kita masuk ke jalan poros provinsi, dimana di masa depan akan hilang jalan ini. Dan ini perpotongan antara IKN Barat dan KIPP. Jadi jalan ini adalah batasnya. Sebelah kanan kita ini sudah masuk IKN Barat, sedangkan sebelah kiri kita ini masuk KIPP 1A IKN. Dan ini rumah-rumah ini akan dibebaskan semua. Jadi akan dibongkar semua ya, tiang-tiang listrik, kabel bergelantungan. Dan inilah Polresta IKN yang akan tersambung di bagian belakangnya tadi dengan bundaran yang akan dibangun jalan di masa yang akan datang. Dan tentunya jalanan ini akan hilang ya, sepertinya di masa yang akan datang. Jadi itulah gambaran perbatasan juga KIPP dengan IKN Barat. Dan sebelah kanan ini sudah IKN Barat, aman lepas dari KIPP. Dan nanti di depan kita ini juga ada perbatasan KIPP dan IKN Barat. Jadi setelah pohon karet di pohon sawit ya, pohon sawit ini sebelah kiri kita sudah tidak KIPP tapi sudah full IKN Barat ya. Jadi luar biasa, unik juga pembatasannya. Dan oke ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.